Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Dian Kalista dengan NPM 2317051020. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas untuk membuat soal sebagai bentuk review dari materi selanjutnya yang akan dibahas pada pertemuan kedua. Nah, pertemuan kedua itu materinya mengenai expert dasar dari sistem pakar. Nah, di sini sebelumnya dosen pengampu saya yaitu Pak Febi telah memberikan bahan materi berupa PPT, di mana di sini menjelaskan mengenai representation of knowledge. Jadi pada sistem pakar itu dia pastinya membahas atau mempelajari mengenai logic, karena yang telah kita tahu sistem pakar kan bagian dari AI yang mempelajari algoritma. Algoritma sendiri itu bisa didapatkan dari logika yang secara berulang dan terus-menerus. Setelah saya mempelajari PPT-nya, ada beberapa hal yang saya dapat dari PPT ini. Pertama, ada goal dari expert system itu sendiri, di mana kita tuh bisa membedakan the actual meaning dan dari proses yang sudah dijalankan. Terus membuat referensi dan memberikan valid conclusion atau memberikan keputusan yang valid berdasarkan dari fakta, bukan dari hipotesa. Lalu expert system, sistem pakar atau knowledge itu berbeda, karena knowledge itu sendiri adalah base dari expert system itu sendiri, yang dimana hal ini membedakan keduanya dikarenakan knowledge itu sendiri mengefek pada development, efisiensi, kecepatan, dan maintenance dari sistemnya. Bagaimana sih cara knowledge itu digunakan? Ini lebih kayak ke data-data yang kita kumpulin nanti, yang dimana diolah sama sistem pakar untuk mendapatkan conclusion yang valid. Lalu di sini ada materi epistemologi, di mana itu adalah studi yang mempelajari mengenai knowledge. Epistemologi itu terdapat beberapa kategori, ada 6, yaitu filosofi, priori, posteriori, prosedural, deklaratif, sama tajid. Nah, kita lanjut ke tugasnya aja ya. Di sini tugasnya adalah membuat latihan soal. Jadi dari latihan soal ini saya sebenarnya udah searching. Namun kebanyakan contoh soal itu lebih mengarah ke disuruh untuk membuat sebuah software. Oleh karena itu saya menggunakan bantuan dari AI, yaitu ChatGPT. Di sini kita buka dulu ChatGPT-nya. Karena tadi tuh di sini tuh menurut saya tuh kurang jelas gitu mengenai epistemologi. Jadi saya akan bertanya terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan epistemologi pada sistem pakar? Nah, epistemologi itu membahas mengenai pengetahuan sistem pakar. Bagaimana pengetahuan dari sistem pakar itu diperoleh, direpresentasikan, digunakan untuk pemecahan masalah. Nih, epistemologi itu lebih kayak ke sebagai sumber pengetahuan, validasi struktur pengetahuan, sama hubungan dengan logika dan inferensi. Contohnya di sistem pakar kan ada if then. Nah, karena saya udah tahu epistemologi itu apa, jadi kita akan bertanya, buatkanlah satu soal mengenai epistemologi pada sistem pakar. Soal terkait buatan soal pilihan ganda. Nah, oke, jadi GPT udah ngasih kita 5 soal. Namun karena
hanya diminta untuk membuat satu soal, saya akan memilih soal pada nomor 1. Apa yang dimaksud dengan epistemologi pada konteks sistem pakar? A. Proses inferensi untuk mengambil kesimpulan dari data. B. Studi tentang cara representasi pengetahuan menggunakan aturan. C. Ilmu yang membahas usul-usul, struktur, dan validitas pengetahuan. D. Mekanisme untuk menggabungkan data dengan basis pengetahuan. Jawabannya adalah C. Mengapa jawabannya adalah C? Pertama, A. Proses inferensi untuk mengambil kesimpulan dari data. Enggak ya, bukan ini. Karena epistemologi itu adalah seperti yang udah dijelaskan tadi di sini. Epistemologi itu lebih mengarah ke ilmu. Itu adalah studi yang mempelajari the formal study of knowledge, atau studi secara formal yang mempelajari mengenai knowledge. Jadi jawaban nomor A adalah salah. Lanjut. B. Studi tentang cara representasi pengetahuan menggunakan aturan. Bukan. Karena epistemologi itu lebih mengarah mengenai sistem yang membahas bagaimana cara sistem pakar itu diperoleh, direpresentasikan, dan digunakan untuk pemecahan masalah. Bukan mengarah ke representasi pengetahuan. Dia lebih mengarah ke bagaimana sistem pakar itu digunakan untuk memecahkan masalah. Nah, lalu yang D, mekanisme untuk menggabungkan data dengan basis pengetahuan. Bukan ya. Sekali lagi, epistemologi itu adalah studi atau ilmu, bukan tata cara, mekanisme, atau proses, bukan. Itu hanya studi atau ilmu yang mempelajari mengenai sistem pakar, bagaimana cara sistem pakar diperoleh, direpresentasikan atau diimplementasikan, dan digunakan untuk pemecahan masalah. Oke, sekarang lanjut, kita langsung masuk di tugasnya. Oke, jadi karena jawabannya C, saya akan membuat jawabannya C. Mungkin itu aja yang bisa saya jelaskan untuk materi dasar sistem pakar untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di latihan soal selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.